Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Umar Falas. Saya adalah mahasiswa PBG guru mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 5, memakai metode Problem Based Learning PBL di MI Nurul Mun'im. Periode BID 2 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil, Jambek, Bukit Tinggi, Sumatera. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Nurul Mun'im Paiton Kabupaten Probolinggo. Berikut ini adalah identitas saya, Bapak Ibu dosen. Sekian dari saya, dan berikut adalah video praktek mengajar saya. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Baik, sebelum kita mulai, marilah berdoa dan tolong dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Jika berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini masuk semua. Masuk semua ya, tidak ada yang sakit, kita masuk semua. Nah, hari ini adalah pelajaran Akidah Akhlak. Di sini sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita perlu untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita. Ayo kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silahkan dipimpin. Marilah kita bersama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dibanggi bangsaku, ayo maju, 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 ayo kita maju. Oke, silakan duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan mempelajari bab kita adalah indahnya berperilaku dalam bertamu. Coba kira-kira menurut kalian kalau kita bertamu itu apa saja? Apa tadi? Adab bertamu. Setelah itu waktu bertamu. Setelah itu kapan menerima tamu. Nah, ini yang kita akan pelajari sekarang, nak ya. Kita akan mempelajari tentang indahnya berperilaku bertamu. Seperti apa sih kita harus bertamu? Karena kita dalam Islam tidak boleh sembarangan. Kita diajarkan ya oleh baginda Rasul, diajarkan bagaimana, kapan. Bahkan Rasulullah itu nak ya pernah ketika ada tamu nak ya, ada tamu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam, tal, masuk, disuruh masuk. Jadi masuk ke dalam, terus ada keperluan apa seperti itu. Terus menyampaikan si fulan itu, tamu itu menyampaikan, ya Rasulullah, saya sudah 2 hari tidak makan. Rasulullah langsung anukan dadanya. Allah. Ternyata ketika itu Rasulullah sudah 3 hari tidak makan. Nah, apa yang terjadi? Oh iya, dia langsung ke dapur. Wahai Aisyah, apakah masih ada roti? Ada, cukup kita saja ya Rasulullah. Ya sudah, mana? Jadi roti itu dikasih kepada tamu. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah suatu akhlak Rasulullah. Nah, di sini kita akan mempelajari adab kita dalam bertamu. Bagaimana adabnya? Ya. Terus yang kedua, waktu. Kapan waktunya? Apakah boleh bertamu di tengah malam? Tidak boleh, nak ya. Kita ada waktu, ada adab, ada waktu tertentu kita bertamu. Setelah itu, kapan kita menerima tamu? Pak Umar juga memberikan pengumuman sama teman-teman, tidak boleh sembarangan datang ke rumahnya Pak Umar. Nah, kita simak dalam penjelasan ini dulu ya. Adab bertamu dalam Islam. Nah, yang disusun oleh Umar Falas, SPDI ya. Guru Akidah Akhlak. Baik, apa saja pengertian adab bertamu? Pengertian, definisi adab bertamu dalam Islam. Adab bertamu adalah ketika mengunjungi rumah orang lain ya. Adab bertamu adalah etika mengunjungi rumah orang lain. Tujuannya apa? Tujuan adab bertamu yang baik untuk menjaga hubungan antar sesama umat. Manfaatnya apa? Memperkuat ikatan sosial dan persaudaraan kita. Jadi kalau kita sering bertamu nak sama saudara kita, sama teman kita, kita akan terus terhubung ya. Tidak akan terputus ya. Kita harus selalu bertamu. Selanjutnya, manfaat bertamu yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, memperkuat ikatan sesama umat Islam. Ahul muslim milal muslim, kita bersaudara ya. Jadi kalau ada orang muslim lain, jangan mengatakan oh itu bukan saudara saya, tidak ya. Dalam hadis sudah dijelaskan ahul muslim milal muslim ya, kita bersaudara. Mendapatkan pahala saling berbagi kebaikan di jalan Allah. Jadi kalau kita bertamu itu kita dapat pahala. Pahalanya dari mana? Bertamunya itu. Yang kedua apa? Kita ngasih suguhan, ya. Orang bertamu kan pasti dikasih suguhan kan ya. Dimakan sama orang itu dapat pahala. Selanjutnya menambah rezeki, mendapatkan berkah dari Allah. Jadi orang yang bertamu dapat rezeki, orang yang kedatangi tamu itu juga akan dibalas oleh Allah rezekinya berlimpah-limpah. Menjaga silaturahmi, menjalin hubungan oleh keluarga dan teman. Jadi bertamu itu sangat dianjurkan sekali nak ya.
contoh adab bertamu. Apa saja contohnya? Mempersilahkan tamu untuk masuk. Nah, salah satu contoh seperti ini. Coba kita praktek. Coba sini. Siapa? Gadis? Cantik ya, cantik sini. Nah, salah satu contoh di sini kan mempersilahkan tamu untuk masuk. Gadis di luar. Ya. Yuk, silakan. Anggap bertamu ke rumahnya Pak Umar. Waalaikumsalam. Ayo masuk gadis. Silakan duduk. Nah, seperti itu, nak ya. Jadi di sini mempersilahkan tamu untuk masuk. Silakan masuk. Nah, selanjutnya apa? Menjamu dengan baik dan ramah. Harus senyum. Benih pas ada tamu, ngapain ke sini? Nah, bukan seperti itu, nak ya. Kecuali musuh, ya. Atau ada orang gila. Ada orang gila bertamu. Itu bukan bertamu kalau orang gila, ya. Tapi kalau ahul muslim, sesama muslim, ya harus dengan senyum. Walaupun kita semisalnya, nak ya, kita tidak punya apa-apa. Kita hanya punya air seperti itu. Jangan mikir, aduh kok ada tamu. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi harus dengan ramah dan senyum. Berbicara sopan santun, ya. Berbicaranya juga harus dengan sopan, ya, santun baik. Mendoakan tamu sebelum pergi. Jadi semoga kalau pulang kan ya, oh ya cantik, nanti kalau di jalan hati-hati ya. Tidak boleh ngebut-ngebutan lewat pinggir. Nah, jangan bilang, cantik kamu pulang, semoga kecelakaan ya. Nah, itu tidak boleh ya. Harus mendoakan yang baik, baik. Karena ucapan ini adalah doa, nak ya. Ucapan itu adalah doa. Setelah itu mengantar tamu sampai pintu. Nah, seperti ini. Gadis kamu pulang sudah. Ayo kita contoh. Pulang. Nah, ngantarkan sampai pintu. Nah, ini gadis tamu ya. Nah, sampai pintu. Hati-hati di jalan ya. Ya. Nah, masuk boleh. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh dalam bertamu. Selanjutnya, adab bertamu yang baik. Penerimaan tamu menyambut tamu dengan senyum, menawarkan tempat duduk yang nyaman, menghormati tamu dengan perhatian. Bagi tamu mengucapkan salam sebelum datang, kayak tadi yang dicontohkan oleh Mbak Gadis ya. Terus tidak mengganggu saat berbincang. Jadi tidak boleh ketika bincang tuan rumah masih bicara langsung dijawab, itu tidak boleh ya. Berterima kasih kepada tuan rumah ya. Kalau dikasih suguhan, tidak dikasih suguhan juga berterima kasih. Nah, ini adalah dua hadis tentang adab bertamu. Yang pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ya. Selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idasta'dana ahadukum salasa falam yu'daun lahul falyarji. Apabila salah seorang dari kalian meminta izin bertamu 3 kali namun tidak diizinkan, maka hendaklah ia kembali. Jadi kalau kalian tuk-tuk-tukan, nak ya, assalamualaikum tuk-tuk-tuk-tuk, ya, assalamualaikum tuk-tuk-tuk-tuk, assalamualaikum tuk-tuk-tuk-tuk, itu jatahnya sampai 3 cuman, ya. Kalau sampai 3 tidak ada yang keluar, kalian tidak boleh memaksa, ya, tidak boleh memaksa kepada rumah yang kita tempati mau kita bertamu. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini contoh yang tadi ya. Ucapkan salam, minta izin masuk, tidak boleh lama-lama juga. Terkadang ada yang bertamu sampai lama, pernah ya? Contoh ya. Kita mau ada les, temennya bertamu sampai jam 5, jam 4 kalian ada les. Apa yang terjadi? Ini kok lama ya, saya ada les, mau ngusir ndak enak kan ya. Nah, makanya seorang yang bertamu itu harus tahu waktu ya. Jaga pandangan. Contoh, tidak boleh kalian, nak ya, lirik-lirik kemana-mana. Fokus kepada tuan rumah, nak. Ya, itu adabnya bertamu ya. Ini bersedia kembali jika diminta ya, kalau tidak diizinkan untuk datang. Adab menerima tamu. Nah, ini sekarang sebagai orang tuan rumah. Yang pertama adalah
membukakan pintu untuk menyambut dengan ramah. Ya, setelah itu menjalin percakapan, ngobrol dulu dari mana. Nah, oh saya dari sini, Mbak. Tadi kebetulan saya kan seperti itu biasanya ya. Setelah itu menjamu dengan hidangan terbaik, mengantar tamu saat pulang. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Waktunya kapan? Pagi hari setelah sarapan, tapi di jam kalau dia tidak punya pekerjaan, nak ya. Tapi kalau dia punya pekerjaan tidak boleh juga pagi. Sore hari sebelum maghrib. Nah, itu kan sudah jam pulang. Di jam tidur itu tidak boleh. Jam istirahat kalian bertamu itu tidak boleh, nak ya. Bertamu di jam istirahat itu tidak boleh. Terus perlu adanya perjanjian kalau bisa, karena sekarang sudah modern, nak ya, ada HP ya. Biasanya telepon dulu. Umar, kamu ada? Ya ada. Saya mau ke situ. Oh, tunggu dulu. Saya masih masih ada kerjaan. Kalau mau ke sini jam 4 saja. Nah, si penerima tamu seperti itu. Materi ini tentang ada bertamu, waktu bertamu, kapan bertamu yang sudah Pak Umar jelaskan barusan, kita simak bersama. Mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan Mbak Dini. Apa ya? Saudaranya bukan Islam gitu ya. Baik. Pertanyaan dari Mbak Dini sangat bagus. Ini dari tadi kita memang mempelajari tentang adab bertamu orang Islam ya. Tidak pernah Pak Umar menyebut non-muslim. Nah, pertanyaan dari Mbak Dini, kalau non-muslim bagaimana Ustadz? Ya. Kalau orang Islam itu wajib. Kalau non-muslim juga wajib juga, nak. Tapi harus menyesuaikan kalau dia sesuaikan dengan agamanya. Tapi kita menghormati sebagai sesama warga negara Indonesia, ya. Kita tetap sama, disuruh masuk, layani ya, bicara dengan baik, dikasih suguhan, itu sama ya. Cuman bedanya tidak ada yang berbaur dengan agama Islam, karena non muslim cukup apa kebutuhan dia, seperti itu. Baik, karena Mbak Dini bertanya, Pak Umar akan kasih hadiah untuk Mbak Dini. Oke. Cukup ya, kita sekarang Pak Umar ada tugas untuk kalian, silahkan bentuk kelompok dulu. Baik, di sini saya namakan kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Baik, silahkan, ini sebentar lagi dibuka. Ya, silakan dibuka, didiskusikan. Itu tugasnya adalah kalian bisa menyusun dari apa yang sudah tadi Ustadz jelaskan. Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan dulu dicek lagi, diperhatikan. Kalau sudah benar, tak lagi kalian masing-masing kelompok maju ke depan, dijelaskan ya. Bisa menjelaskan bahwasanya contoh kayak barusan itu cuman ya, kayak barusan ini adalah tentang akhlak adab bertamu. Apakah kalian mendapati adab bertamu atau waktu bertamu, kapan bertamu? Seperti itu. Silakan dimulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju dan dipaparkan kepada temannya. Yuk, silakan. Siapa yang menjelaskan? Jadi waktu kelompok berapa? Jelaskan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan waktu untuk menerima waktu yang tepat untuk menerima tamu. Jadi waktu yang tepat untuk menerima tamu itu pagi hari setelah sarapan. Tapi jika tidak punya kepentingan di pagi hari. Kedua, sore hari sebelum maghrib.
Jadi sebelum maghrib, jadi bisa mungkin kita tidak bertamu ketika maghrib. 3. Waktu di hari istirahat seperti siang hari dan malam hari. Jadi ketika bertamu sebisa mungkin kita izin dulu apakah orang yang ingin kita temui itu tidak ada kepentingan atau ada kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan dari paparan kelompok 3 tentang waktu bertamu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih kelompok 3 karena sudah maju. Pak Umar kasih hadiah ya. Sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kelompok 1, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan adab bertamu dalam Islam. Yang pertama, ucapkan salam dan minta izin masuk. Jadi kalau kalian Jadi kalau misalnya kalian kalau misalnya tidak diizinin, jangan memaksakan untuk masuk. Kedua, jangan berlama-lama. Jadi ketika kita bertamu, kita tidak boleh terlalu lama karena takutnya yang punya rumahnya takut ada kepentingannya. Yang ketiga, jangan memandang. Jadi waktu kita ada di rumah orang, kita tidak boleh memandang sekeliling. Bersedia kembali jika diminta. Jadi kita waktu Cukup ya, berarti kalian masuk apa ini? Ada bertamu dalam Islam ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau memang sudah tidak ada, silakan kembali ke tempat. Nah, ini dulu. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang adab menerima tamu dalam Islam. pertama, sambut tamu dengan ramah. Jadi kita harus menyambut tamu dengan ramah. Yang kedua, menjalin dengan hidangan terbaik. Kita harus menyiapkan makanan. Yang ketiga, menjalin percakapan yang menyenangkan. Kita tidak boleh terlalu lama berbicara. 4, mengantar tamu sampai ke depan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, ya sudah ini hadiahnya karena sudah berani. Ini bab apa? Adab menerima tamu. Baik, silakan duduk. Jadi tadi sudah semua sudah masuk ya.
sudah maju ke depan 3 kelompok. Yang pertama adalah adab bertamu yang sudah Pak Umar ini kan waktu bertamu dan kapan menerima tamu. Nah, selanjutnya kita simak sebentar. Baik, tadi Pak Umar sudah menjelaskan tentang indahnya berperilaku dalam bertamu. Di antaranya ada bertamu, waktu bertamu, dan kapan bertamu. Dan juga Pak Umar sudah memberikan tugas barusan untuk didiskusikan dengan kalian dan dipresentasikan di depan ya. Sekarang kita simak video tentang berperilaku dalam bertamu. Semoga ayah dan ibu tidak marah. Kami sah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk, dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan mengintip. Adab bertamu yang baik. Persiapan peralatan beret. Ini sepi sekali. Nah, ini salah satu contoh adab bertamu ya. Kalau tadi kita sudah praktek, kita tonton videonya. Nah, tadi ya, tadi dijelaskan bahwasanya kalau kita bertamu tidak boleh mengintip. Jadi ini sangat perilaku tidak baik ya. Kalau bertamu bagaimana? Tunggu. Berapa kali ketukannya? 3 kali ya. 3 kali ketukan. Assalamualaikum duk duk duk. Assalamualaikum duk duk duk. Assalamualaikum duk duk duk. 3 kali ketukan tidak ada yang menjawab, maka disarankan untuk kembali. Nah ya, bertamu di lain waktu. Tidak boleh seperti ini. Ini dalam video ya, ini mengintip. Lihat, ada orang enggak di dalam? Nah, itu tidak boleh ya. Siapa tahu di dalam ada rahasia. Ya, rahasia itu haram hukumnya kita dengan sengaja ya. Tidak boleh nak ya, karena privasi. Oke, kita lanjut lihat videonya. Nah, itu dijelaskan ya, tidak boleh mengintip. Nah, karena sudah tadi ketuk ya. Sudah ketuk 3 kali. Karena ada, sudah ini pergi ke orang lain. Baik, betul ya. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Apalagi sampai berdarah nak. Oh, gitu itu. Ya, tidak boleh ya. Kadang ada itu orang, wah ya gitu. Tidak boleh ya. Harus 3 kali, tidak bisa. Kita balik dari tempat lain. Baik, cukup ya. Ini adalah salah satu contoh adab bertamu. Tadi sudah ya dipraktekkan dalam video ini. Baik, sekarang sebelum kita mengakhiri, coba sekarang kalian semuanya berdiri. Nah, kalian tahu permainan yang gini apa? Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, coba. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, Pak Umar sekarang mau saya rubah. Tidak pakai seperti itu. Contohnya seperti apa? Kalau Pak Umar genggam, itu kepala. Kalian jawab kepala. Ingat, genggam, kepala. Kalau ada di depannya mulut Pak Umar, ini adalah perut. Ya, perut. Ya, tangan ada di depannya Pak Umar, ini adalah perut. Kalau Pak Umar berdoa, ini adalah jangan kaki, pundak saja. Ya, jadi ada 3 ya. Ini apa? Kepala, terus? Pundak. Oke, coba yuk kita tes. Loh. Ya, coba. Yuk, coba. Ini?
Oke, sudah, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Umar ada soal dari materi tadi yang Pak Umar jelaskan, silakan kalian dikerjakan ya. Tidak boleh terburu-buru ya. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ini ya. Silahkan dikerjakan ya. 10 menit waktunya. Baik, cukup ya. Coba yang nomor 1. Coba yang nomor 1 dibaca. Berikut ini adalah salah satu adat bertamu diceritakan oleh Rasulullah dan disebutkan dalam Al-Quran, yaitu A. Membawa oleh-oleh yang mahal, B. Meminta izin dan mengucapkan salam sebelum masuk rumah, C. mengajak halam saat bertamu, D. menghabiskan semua undangan yang disajikan. Apa jawabannya? Meminta izin dan mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Baik, betul ya. Tadi adab itu, pertanyaan itu adalah di adab bertamu ya. Jadi apa caranya? Harus meminta izin dulu. Tidak boleh langsung muro-muro masuk ke dalam rumahnya orang. Nah ya, baik, cukup ini dikumpulkan. Baik ya, nanti ini Pak Umar akan nilai. Baik, sebagai penutup sebelum kita akhiri nak ya pertemuan kali ini, coba hari ini adalah dengan tema apa sekarang? Adab bertamu dalam apa saja? Apa saja? Ada apa saja? Adab bertamu. Setelah itu waktu bertamu. Dan kapan kita menerima tamu. Baik, jadi kita sudah mempelajari barusan tentang adab indahnya bertamu dalam Islam. Di antaranya ada adab bertamu, kapan waktunya, terus kapan juga kita menerima tamu, seperti itu. Baik, coba sekarang tepuk tunggal. Oke, tepuk tunggal. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa Allah Baik, jadi sekarang kalian sudah paham nak ya caranya untuk bertamu. Jadi mulai saat ini ya, ketika kalian bertamu, baik, jadi kita sudah cukup, waktunya sudah selesai. Jadi Pak Umar, Ustadz Umar berharap kepada kalian karena kalian sudah mempelajari materi tentang adab bertamu. Mulai sekarang kalau kalian datang ke rumah temannya, datang ke rumah saudaranya, harus melakukan adab-adab bertamu dan kapan harus bertamu dan menerima tamu juga kapan, seperti itu ya. Jadi tidak boleh sembarangan lagi. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mbak Dini bahwasanya kalau non muslim bagaimana? Tetap harus diterima seperti itu ya. Karena kita sama-sama manusia. Baik, tadi karena ketua kelas sudah memimpin doa, Pak Umar kasih hadiah. Terus Mbak Dini karena memimpin lagu nasional, seperti itu. Mungkin itu saja dari Pak Umar. Kita cukup. Nanti dikerjakan di rumah tugas dari Pak Umar ya. Silahkan kalian buat video, coba ditulis. Silahkan buat video ketika bertamu ya. Nah, jadi materi ini dibuat video, kalian buat video 10 menit saja nak ya. 10 menit cuplikan video, silahkan kalian buat video di rumah. Setelah itu akhlak bertamu ya, indahnya bertamu tadi itu ya. Kalian langkah-langkah bertamu ya. Setelah itu videonya diupload ya, diupload di media. Ya, media entah mau YouTube, mau TikTok, mau Facebook, mau Instagram, terserah nak ya. Silahkan diupload di media. Setelah itu linknya dikirim ke Pak Umar ya.
dikirim ke grup kelas ya. Bisa? Bisa ya. Jadi nanti linknya dikirim ke grup kelas, nanti sama Pak Umar akan dinilai. Ya. Demikian dari Pak Umar, kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan wal asri bersama-sama. Yuk, satu kali. Bismillah. Wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, cukup dari Pak Umar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.